Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Fia Muftapradani, mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 2 Universitas Muhammadiyah Surakarta dari kelas Bahasa 2. Di sini saya akan menjelaskan terkait pelaksanaan pembelajaran dari RPP yang telah saya buat mengenai explanation text. Explanation text merupakan materi untuk kelas 11 dari SMA di semester 2. Untuk teori belajar, di sini saya mengambil teori konstruktivisme, yaitu teori ini menjelaskan bahwa belajar itu ditentukan oleh minat dan bersifat aktif dan membutuhkan keterlibatan dari peserta didik dalam kelompok dan berdiskusi mengerjakan tugas. Untuk profil peserta didik, yang pertama, peserta didik berasal dari jenjang sekolah menengah atas SMA kelas 11. 2. Pembelajaran masih menggunakan kurikulum 2013, akan tetapi sudah memasukkan unsur inovasi dari kurikulum Merdeka. Yang ketiga, usia peserta didik berkisar antara 16 sampai 17 tahun. Jumlah peserta didik perempuan lebih banyak daripada jumlah peserta didik laki-laki. Peserta didik rata-rata berasal dari ekonomi menengah ke atas, suku etnis dari suku Jawa. Gaya belajar ada 3, yang pertama visual, auditori, dan kinestetik. Domisili dari peserta didik berasal dari Kabupaten Sukoharjo. Baik. Teori perkembangan sosial di sini pada masa SMA atau masuk ke dalam perkembangan kognitif, peserta didik sudah memasuki tahap operasional formal, yang pada tahap ini peserta didik itu sudah dapat bergerak melampaui penalaran, memiliki pengalaman konkret terhadap sesuatu, sudah mampu berpikir kritis secara lebih abstrak, idealis, dan juga logis. Dalam tahapan ini, peserta didik dapat diajak untuk berkolaborasi dan berdiskusi terhadap suatu topik atau permasalahan. Untuk pembelajaran berdiferensiasi, ada 3 aspek yang saya lakukan perbedaannya atau diferensiasi: konten, proses, dan produk. Untuk aspek diferensiasi konten, saya memasukkan video YouTube yang dapat memfasilitasi pembelajaran untuk peserta didik yang cenderung ke visual dan auditori. Dan di sini juga memfasilitasi peserta didik yang kinestetik karena terdapat poin-poin penting yang harus peserta didik tulis. Kemudian untuk aspek proses sendiri, untuk text explanation saya menyediakan LKPD berupa teks-teks yang bermacam-macam. Peserta didik bebas memilih teks yang akan dikerjakan atau dianalisis sesuai dengan minatnya. Dan yang terakhir adalah peserta didik diminta untuk membuat karya atau produk akhir sesuai dengan penjelasan mengenai explanation text. Peserta didik dapat memilih menggunakan infografis, video dubbing, maupun PPT sebagai hasil akhirnya. Untuk asesmen sendiri ada 2, yang pertama asesmen individu secara tertulis, asesmen kelompok secara performa dan presentasi kelompok. Baik, kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai pelaksanaan dari rancangan pelaksanaan pembelajaran yang sudah saya buat atau RPP yang sudah saya buat. Untuk RPP Explanation Text ini ada 4 kali pertemuan, dan untuk keempat pertemuan, pendahuluan dan juga penutup itu hampir sama. Perbedaannya ada di kegiatan inti. Untuk pendahuluan atau pembukaan sama seperti yang lainnya, guru mengucapkan salam, melihat kerapian, kemudian mengecek kehadiran atau presensi siswa, memberikan motivasi, merefleksikan pembelajaran yang sebelumnya, kemudian memberikan semangat untuk di awal pelajaran.
hampir sama untuk keempat pertemuan. Dan untuk kegiatan inti pada pertemuan yang pertama, peserta didik mengerjakan LKPD yang telah disediakan oleh guru secara berkelompok. Nah, di sini perbedaannya adalah untuk LKPD ini dikerjakan secara kelompok, kemudian nanti ada perwakilan dari peserta didik itu mempresentasikan ke depan. Kemudian untuk pertemuan kedua, perbedaannya terletak di bagaimana cara peserta didik mengerjakan LKPD tersebut. Sama seperti pada pertemuan pertama, peserta didik diminta untuk mengerjakan LKPD yang sudah disediakan oleh guru, dan LKPD itu juga bebas, bisa memilih mau ambil topik yang mana, mau ambil teks yang mana. Kemudian untuk pertemuan kedua sendiri, peserta didik secara individu mengerjakan LKPD yang sudah disediakan oleh guru. Untuk kemampuan atau skill yang dinilai pada pertemuan pertama dan kedua adalah listening dan juga writing. Listening ini didapat di mana ketika salah satu perwakilan dari kelompok mempresentasikan hasil diskusinya, peserta didik yang lain mendengarkan. Nah, itu merupakan aspek yang akan saya nilai atau yang akan dinilai. Kemudian yang kedua adalah aspek writing, di mana peserta didik mengerjakan LKPD yang sudah disediakan, yang pertemuan pertama secara kelompok dan yang pertemuan kedua secara individu. Untuk pertemuan ketiga, pada kegiatan inti, guru mengajak siswa untuk mengerjakan 5 soal mengenai explanation text, kemudian dibahas bersama. Dan juga guru menampilkan tips atau kiat-kiat cara menulis atau membuat atau memproduksi explanation text, dan guru juga menampilkan karya hasil explanation text yang sudah dibuat oleh guru itu sendiri. Kemudian pada pertemuan ketiga ini, peserta didik diminta untuk menemukan ide atau topik yang akan dibuat sebagai text explanation untuk produk akhir yang harus selesai dan dikumpulkan di pertemuan keempat. Pada pertemuan keempat, kegiatan intinya adalah guru menampilkan hasil karya dari peserta didik yang sudah dibuat, yang boleh berupa infografis, video dubbing, dan gambar ataupun PPT. Dan yang terakhir, peserta didik diminta untuk mengerjakan ulangan harian sebagai asesmen sumatif. Untuk pertemuan pertama hingga pertemuan ketiga memiliki kemiripan, yaitu peserta didik mengerjakan asesmen formatif, yaitu berupa soal, namun di sini tidak dinilai atau tidak dimasukkan ke nilai, melainkan untuk meningkatkan pembelajaran di pertemuan ke depan. Nah, asesmen formatif sendiri ini dilakukan dengan adaptasi teknologi Quizzes, dilakukan di akhir dari kegiatan inti. Untuk kegiatan penutupnya hampir sama, guru meminta peserta didik secara acak untuk menyampaikan ringkasan singkat terkait materi pada setiap pertemuan atau pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3, dan pertemuan keempat. Kemudian guru memberikan form refleksi kepada peserta didik sehingga guru juga bisa mengetahui perasaan dari peserta didik ketika belajar dan akan dievaluasi sebagai acuan untuk meningkatkan di pembelajaran berikutnya. Selanjutnya, guru menyampaikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya sebagai tindak lanjut. Kemudian yang terakhir adalah guru bersama peserta didik menutup pertemuan dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Berikut paparan atau penjelasan mengenai pelaksanaan dari RPP yang telah saya buat. Jadi intinya dari pertemuan 1 hingga pertemuan keempat, perbedaan yang menonjol itu berada di kegiatan inti.
Untuk pertemuan pertama, peserta didik mengerjakan LKPD bersama kelompoknya. Untuk pertemuan kedua, peserta didik mengerjakan LKPD secara individu. Kemudian pertemuan ketiga tidak ada mengerjakan LKPD, namun mendengarkan konfirmasi pembelajaran dari guru. Dan yang terakhir adalah menampilkan hasil karya dan juga melakukan asesmen sumatif. Ya, berikut ringkasan dari pelaksanaan yang akan dilakukan atau yang telah dilakukan. Berikut saya lampirkan hasil produk peserta didik pada topik explanation text ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, introduce myself. My name is Aprilia Molita Kasana. My absent number 4. Here I will tell or explain about the process of the occurrence of a tsunami, which is one of the natural phenomena. Have a good time watching. Landslide is a geological process that happens because of the movement of rock, mass, or soil, such as the fall of the rocks or clumps of soil, which detach from the main section of mountain or hill. Landslides usually happen in the mountainous area. And mostly, landslides happen because of the earthquake, large enough potential for tectonic earthquakes, making Indonesia also a country prone to tsunami if an earthquake centered on the sea occurs. Tsunami comes from the word temperature, which means port, and nami. Hello friends, playing is natural is something fun, isn't it? But no when it rains. Hey, look, there is the sun. Wow. Ya, baik. Cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.